mudah-mudahan ya Bang Marcel bisa klarifikasi di CP. Ini loreng yang positif. Loreng-loreng yang nggak positif. PP itu menurut gua Bang ya. Ya. Sekarang gue lagi bersama dengan Ferry De Putra. Ini D-nya apa nih, Fer? Ampun. Lu kayaknya One Piece banget nih, Fer. Ya dong. Iya. Wibu abis gue. Ini ada D-nya segala. Nakama Pride. Iya, nakama. Tapi kalau ngomong nakama yang lu pakai seragam sekarang, wih, loreng-loreng begini ya. Surprise nih, surprise ya. Iya. Gue baru ngebuka ini nih di CP2 TV nih. Iya. Emang biasanya pakai terus ya? Waduh, sampai lepas tuh PP. Ya. Bisa pakai gue. Pakai terus ya. Maupun nanti pas lu lagi host juga tetap pakai. Oh enggak, ada beberapa SOP yang harus gue nggak pakai, harus gue pakai. Tapi kalau gue harus bercerita tentang apa, gue harus pakai ini. Cuma kalau gue harus nanya cerita orang, gue lepas dulu. Oke, benar. Berarti ini lo tentang karakter lu sekarang di sini ya. Yoi. Akhirnya gue kasih tahu nih spesial di CP2 TV. Iya, baru banget gue ngeliat tuh pakai seragam ini, Fer. Kaget gak lu? Kaget gue. Datang, wih, loreng ya kan. Ini ada penggerebekan apa nih di CP2 nih? Ngeri sekali ya. Iya. Malam-malam masalahnya, Pak. Apa-apa udah langsung gerebekan. Janganlah. Ini loreng yang positif. Loreng-loreng yang nggak positif tuh di luar Indonesia tuh. Wih, di luar Indonesia ya. Di luar Indonesia. Di luar Indonesia ya. Loreng di Indonesia semua positif. Oke, Aman. Gua sambil ngopi ya. Dulu santai, kita ngobrol santai aja di sini ya kan. Nih anjir teman-teman, biasa wawancara orang diwawancara. Agak nervous nih, kacau. Apalagi abang gue semua di sini. Aduh. Gimana kaget gak lu pas datang ya kan ke base camp CP2 ini? Ya lu lihat siapa aja orang-orang yang datang tadi. Tuh, CP2 TV di balik layar orang gila semua. Anjir. Nggak bisa kemana-mana gue asli. Aduh. Udah panggilan darurat banget tuh. Iya. Nih ngomong-ngomong kabar lu gimana, Pak? Alhamdulillah ya. Masih merdeka. Alhamdulillah. Keluarga, istri, anak sehat semua ya. Anak lagi tumbuh berkembang. Orang Mantep, tua stabil, masih sehat alhamdulillah. Ya. Lu gimana Bang? Alhamdulillah gua sehat. Oh ya, gue selamat dulu nih ya. Baru dapat anak nih satu nih ya. Iya, alhamdulillah. Cowok cewek Bang? Cowok. Alhamdulillah. Iya, gantengnya alhamdulillah mirip gue ya. Mirip lu ya. Iya, kalau nggak mirip gue nanti takut gak dianggap katanya. Namanya siapa Bang? Namanya Devandra Azraf Atala. Kok gue yang ditanya sih? Lu kebiasaan nge-host jadi gue nanya-nanya naluri. Sekarang waktunya gue yang nanya, Fer. Siap. Iya. Aduh amat. Gue mau pakai seragam sekarang tapi ini waktunya gue nge-host. Siap. Oke, ini apa tema kita hari ini, Bang? Hah? Tema kita hari ini apa nih? Tema kita hari ini ya ngobrol-ngobrol santai aja, apalagi tentang apa yang lu pakai sekarang ya. Widih. Ya karena gue celana berarti nih mau bahas celana gue berarti kan? Enggak, ini seragam ini. Oh seragam. Iya, lu mengenakan seragam ini karena gue baru lihat banget lu menggunakan seragam ini. Oh iya Bang, ini kebanggaan gue. Kebanggaan lu ya. Kebanggaan gue dong. Idealis. Berarti lu bener udah sah ya jadi warga atau jadi anggota dari Pemuda Pancasila. Sebenarnya kita nggak berseragam atau nggak berkata Pemuda Pancasila Bang. Kita udah pemuda dan kita udah Pancasila. Masa lu nggak setuju sih Bang? Bener sih. Lu Pancasila kan? Ya, Pancasila. Lu pemuda kan? Iya. Udah tinggal kata ketua izin. Tinggal login doang nih ketua. Kok tiba-tiba masuk ke si kayak gitu sih? Nih ngomong-ngomong Pemuda Pancasila. Kenapa lu bisa masuk Pemuda Pancasila? Motivasi lu apa? Sebenarnya kalau motivasi masih sama sih Bang sama kehidupan kita ya. Lu pasti punya motivasi untuk yang sifatnya tuh maju ya, berkembang, bermanfaat. Ya. Hampir rata-rata unsur itu sih Bang motivasi. Nggak ada pembeda yang spesial lah ya. Artinya Pemuda Pancasila ini gue melihat satu organisasi yang konkret sih Bang. Dia punya sejarah,
dia punya struktur yang menurut gua sampai ke basis ya, ada tingkat kota, ada tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT gitu kan, sampai tingkat nasional. Dan pemuda Pancasila ya menurut gua dekat sekali sama kehidupan kita. Yang tadi gue bilang tentang kepemudaan, tentang Pancasila yang harus dibumikan di dalam masyarakat gitu kan. Artinya motivasi spesialnya sih menurut gue nggak ada ya, kecuali pemuda Pancasila ngejamin kita masuk surga. Itu mungkin motivasi spesial gue tuh. Cuma kalau itu kan ranah pribadi kan. Benar. Artinya gue cuma pengen berorganisasi, gue cuma pengen berkontribusi lebih ke masyarakat, ke negara, khususnya ke bangsa, untuk sama-sama kita membantu satu sama lain bang, kurang lebih gitu lah. Terus kenapa harus PP? Nah, kenapa harus PP ya? Iya. Ini gue jawab dulu nih. Di balik pertanyaan lu apa nih? Kenapa harus PP? Jadi seolah-olah kan lu mau kontribusi ya. Ya bisa aja dengan hal-hal yang lain gitu kan. Bisa. Kenapa lu harus masuk ke PP gitu kan? Bisa. Itu yang gue bilang tadi ya. Organisasi yang struktural menurut gue konkret bang. Tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota itu ada. Jadi artinya kita punya apa ya, satu wadah yang jelas gitu loh. Dan kenapa harus PP-nya lebih spesifik tuh, nggak ada bang pemimpin atau satu karakter yang hebat lah ya, yang nggak lahir dari organisasi. Ya benar, kita memang harus berorganisasi sih. Ya benar banget. Gue nanya lagi dong. Kenapa lu nanya kenapa harus PP bang? Seolah-olah nih organisasi lain nih something nih. Enggak gitu. Maksud gue kan ya ada banyak lah jalur lu menuju sesuai dengan motivasi lu itu gitu. Kenapa harus ke PP gitu kan, organisasi lain ada dong orang tujuannya gitu ya. Gue harus kenapa ini, karena menurut gue ya lebih tepat aja gue di sini. Gue nggak mau ngebedain sih bang ya, karena gue nggak mau fokus bicara apa yang nggak gue pilih bang. Ya tentang tapi kan ada sesuai dengan srek hati ya, lu lebih alasan gitu loh. Tentu semua organisasi di luar PP bagus-bagus bang, keren-keren, punya culture-nya masing-masing, punya keistimewaan. Artinya kalau gue jawab kenapa PP pun ya gue rasa sama aja sih bang, sama pilihan-pilihan yang lain gitu. Cuma jiwa lu, ruhnya udah masuk PP berarti ya. Iya karena tadi gue bilang kita pemuda dan kita Pancasila kan. Benar. Kecuali ideologi gue bukan Pancasila. Benar. Baru lu tanya kenapa gue harus milih PP tuh. Gue pemuda, bener kan? Pancasila iya. Kan? Cuma gue belum pakai baju PP. Nah itu dia. Nah mungkin di situ aja alasannya kenapa gue harus masuk organisasi PP, karena gue udah pemuda, gue juga Pancasila. Itu aja sih kayaknya. Ya itu ya, lebih jelasnya itu ya. Kalau mau nanya lebih dalam lagi mungkin login dulu. Tapi bang, gue mau kasih tahu bang ya, PP tuh menurut gue bang ya, yang gue kenal hari ini ya di Jakarta Utara, khususnya di Kecamatan Kojo bang ya, menurut gue ada satu hal yang gue nggak dapet bang dari lingkungan lain ya. Maksudnya gimana? Ada satu apa ya, culture atau satu daya tarik kuat bang, yaitu satu sila 3 Persatuan Indonesia bang. Banyak suku bang di dalam PP itu bang. Ada suku A, suku B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi mereka nyatu. Ya itu tadi, karena Pancasila ideologi utama mereka. Dan sila lain tentu ada. Dan itu menurut gua kental sekali. Artinya ada pemahaman Pancasila yang udah kita pelajarin. Dan kita bisa lihat langsung bang. Kita bisa rasakan langsung. Dan ketika itu nggak terjadi, ada salah satu di antara anggota PP atau kader yang mewarning, kayak keluar jalur lu dari Pancasila atau dari sila-sila itu gitu loh. Ada tetap, walaupun lu kayak gini kan, mau di luar gimana, tetap ada yang ngamatin lu juga ya. Maksudnya di saat lu salah, lu melakukan suatu kesalahan, ada yang menegur lu gitu kan. Iya kalau secara intens sih mungkin jarang juga. Cuma saya di dalam organisasi itu
terasa banget gitu bang, unsur-unsur Pancasila itu terasa Iya, gitu. benar sih. Salah satu yang paling berasa hari ini ya sila 3 itu tadi, Persatuan Indonesia. Mau organisasi apapun menurut gue itu baik. Mm-mm. Semua punya pedoman yang baik, tujuan yang baik. Yang salah itu oknum-oknum yang gak jelas, apalagi itu yang dia. mengaku-ngaku ya. Itu dia. Ya bener ya. Dan semua elemen ya kayak punya oknum bang. Iya pasti. Apapun itu. Apapun itu, mau elemen tertinggi juga Iya. pasti ada oknum-oknum yang Pasti. menjelekan. Itu Itu dia. Jadi buat yang sampai hari ini punya mindset PP masih kurang bagus, menurut gua ya mereka kurang tabayun lah. Mereka kurang apa ya? Kurang sedikit meluangkan waktu untuk mengenal PP lebih dekat. Kalau ingin mengenal, login dulu gitu. Ya bisa login, bisa berbaur dulu kan. boleh. Menggiri ya. Lu Habib Jafar ya. Tapi versi PP ini. Tuh, bang. Tadi kan lu yang bilang sendiri ya. Oh iya, gua pemuda, Iya. gua juga Pancasila. Satu tahap lagi, bang. Gue serasa jadi onat di sini. Tapi ya gue berdoa lah semoga semua orang tetap pemuda dan tetap Pancasila, karena pemuda itu kan menurut gue jiwa bang ya. Ya walaupun misalnya gue nggak punya KTA PP, tapi gue tetap Pancasilais ya. Sama, kita Paten. sama-sama pemuda Paten. Pancasila kan Itu gitu. mantep. Iya udah, yang penting kalau gue lebih pengen ke ya netral gitu ya. Biar masuk kubu sana kubu sini sih. Oh lo bener-bener sila 3 banget ya. Iya, biar masuk kubu sana kubu Biar sini. bersatu semuanya. Karena kalau udah kayak gitu kan ada aja oknum yang lu kan udah ngerasain, jadi gue mencoba. Tapi menurut lu PP gimana bang? Kalau menurut gua PP itu bagus karena dari tujuan-tujuannya juga bagus, dan bokap gua juga pernah ngomong. Ini ngomong Oke. masalah PP ya. Iya. Pernah ngomong. Bokap gua dulu salah satu penggerak PP di awal-awal. Di Jakarta Utara. Ya pokoknya di awal-awal bokap gue cerita ada tuh, gue nggak hafal nama-namanya pendiri-pendirinya. Nah salah satunya bokap gue yang mendukung para pendiri-pendiri itu. Paten angkatan pertama berarti. Iya, jadi bokap gue bilang ya semua mau organisasi apapun kalau sudah besar, yaitu yang kemericilnya itu, oknum-oknumnya itu yang merasa ini organisasi udah besar jadi sengak gaya-gayaan apapun organisasi itu. Ya, gua Nah sepakat. itu yang harus diurus lah sama kalian para anggota-anggota organisasi itu ya, kalau bisa dibina lagi kayak gitu. Karena kan ada yang ya kalau bokap gue bilang menyayangkan gitu ya, ini bukan bahasa PP aja gitu, menyayangkan beberapa organisasi yang sudah besar malah tujuannya jadi berubah. Itu yang atasannya tetap, bawah-bawahnya merasa dirinya, weh gue ada dekengan, Asik. weh gue udah pakai seragam, bener nggak? Padahal nggak ngejamin apa-apa ya. Nah itu dia. Tetap takdir tuh ya di tangan yang Maha Kuasa. Itu. Apapun yang terjadi itu kan bukan kehendak manusia kan. Ada aja Tetap sila satu dulu tuh ketahan Maha Esa ya kan. Serem udah bahas sila satu. Pokoknya apapun pembahasannya, karena lu sepakat Pancasila, gua akan kaitan ini sila berapa. Oh Iya kan? Oh bener. Bener dong. Pancasila banget pokoknya lah. Lu jangan-jangan kesini naik burung Garuda enggak kan? Aduh. Cara Indonesia Ria apa gimana? Kayak kita yang lakuin sekarang nih kan, kita sila berapa nih menurut lu? Ya musyawarah. Nah, sila 4 kan. 4, Makanya ya. respect banget sama CP2 TV nih. Kita ngobrol ya kan, dan kita juga menjelaskan nih, ternyata ada salah satu anggota North Kids yang menjadi anggota pemuda Pancasila. Tapi ngomong-ngomong, lu masih kan di North Kids? Masih dong, Bang. Masih ya. Lu kan juga Norkids, Bang. Nah, ya kan orang taunya Ayo. ya, North Kids itu kan kayak lu gitu, terus sama ya teman-teman dari tim North Kids yang membentuk untuk ya, kayak podcast apa atau wawancara ke event atau ke beberapa kegiatan gitu kan. Ya, gue sih alhamdulillah ya ada apresiasi ketika orang mau mereview bahwa Norkids itu ke siapa. Tapi sebenarnya ya gue mau ngasih tau teman-teman, khususnya buat
para pecinta CP2 TV. Apa nih sebutan buat CP2 Podcast? Buat penggemar CP2 Podcast nih. Ya, penggemarnya siapa apa aja terserah lu mau apa, ya. CP Lovers nih. Ya, CP Lovers. Ini Lovers. Buat teman-teman CP Lovers. Jadi iya bicara Norkids Bang ya. Gua sama teman-teman siapapun yang berada di awal pembentukan Norkids, kita selalu bilang Norkids ini bukan hanya kita gitu. Ya kembali ke tujuan awal kita, Norkids itu ya semuanya Bang, anak-anak utara gitu kan. Dan anak-anak utara pun gua nggak batasin secara geografis ya, dia harus berada di Jakarta Utara gitu kan. Karena utara itu gua ambil filosofinya Bang, bukan geografisnya Bang. Artinya gua Norkids, lu Norkids, ya CP2 TV bagian dari Norkids, asik. Karena anak-anak utara juga kan. Nah, anak-anak itu kan yang sama-sama kita pahami ya. Kan kalau kayak gitu lu nggak takut ada bocil-bocil yang ngaku-ngaku, gue Norkids. Enggak masalah Bang, gue bangga Bang. Gak tuh petakilan dia di luar. No problem Bang. Itu kan proses aja. Itu nggak menjelekan nama Norkids. Oh enggak, gua nggak merasa siapapun melabelkan dirinya Norkids dia bertindak seperti apa, karena ya kita punya hukum sendiri untuk tahu itu bagian apa yang harus divonis Bang. Gua sesederhana itu sih. Ya lu mau pakai Norkids kemana-mana juga no problem, karena legalitas gue juga bukan Norkids. Jadi ketika gue tuntut pun no problem, karena Norkids bener-bener gue hibain buat seluruh masyarakat ya, seluruh anak-anak lah. Artinya siapapun boleh sah saja. Tapi kan Norkids udah legal kan? Legal, tapi legal gue bukan Norkids. Ini yang nggak tahu kan? Legal gue tuh bukan Norkids. Ya artinya ketika lu menyalahgunakan nama Norkids, gue no problem, karena bukan itu legal gue. Jadi bener-bener Norkids itu gue, ya bukan gue juga ya, artinya bener-bener turun dari langit ya sih. Yaudah memang kayak pas banget gitu buat seluruh masyarakat lah, khususnya anak-anak gitu. Sementara yaudah boleh geografisnya Jakarta Utara, tapi gue nggak mau itu jadi pembatas Bang. Artinya gue perlu kasih tahu lagi ya, gue udah sering bilang ya, utara itu yang gue maksud itu bukan geografis Bang, tapi filosofi, di mana utara itu sebuah arah yang kalau lu lihat dimanapun, mau peta global, dia selalu di atas Bang, dan dia selalu jadi penentu arah-arah selanjutnya. Oke. Artinya apa? Dari tepuk tangan nih tuh. efek CP2 TV tepuk tangannya paten ya. Utara selalu di atas ya. Itu Bang. Iya. Dan maknanya apa ya? Gue pengen membrainstorming teman-teman tuh bahwa utara itu selalu jadi patokan teratas Bang. Dia penentu arah berikutnya. Dan anak-anak itu kalau gue pribadi ya, kan banyak tafsir, karena tafsir paling konkret menurut gue tafsir masing-masing Bang. Iya. Ya anak-anak itu satu kelompok karena dia anak dan anak kan, lebih dari satu orang yang punya kebebasan, punya apa ya, sesuatu yang terserah dia, tapi mereka tahu kok menentukannya kemana, tahu kok mau ngapain gitu loh. Sebebas Luffy lah kalau gue analogiin pakai anime ya. Ya anak-anak kayak gitu tunggu lu. Oke. Ya. Lu mau ngapain aja, ya itulah anak-anak gitu loh. Dan dia terbebas. Nah itu maksud gue. Jadi keragaman itu yang akhirnya gue tempelin di makna anak-anak. Khususnya Jakarta Utara, apalagi udah beragam sekali kan, makanya makna dari kata Norkids itu berarti. Nah itu secara filosofi Norkids tuh kayak gitu Bang. Yang mencetuskan Norkids itu? Mencetuskan tuh dalam arti apa nih? Iya, kenapa bisa tercetus ada nama Norkids itu? Nah ini unik Bang. Berawal siapa? Terus kapan tuh? Unik nih kalau bicara asbabun nuzul. Asik bahasanya. Atau historikal. Ya. Atau apa lagi nih? Sejarah. Asik. Iya kan? Ya pengen tahu juga dong. Lu kebanyakan nanya-nanya ya. Ngundang tamu Norkids ya kan, tapi belum tentu juga orang-orang paham tuh tentang sejarah dari Norkids. Nah di sini gue pengen tahu tentang sejarah Norkids biar orang-orang juga tahu. Asik, mudah-mudahan yang tahu nggak bosen dengernya kan. Kalau bicara nama asli Norkids di luar filosofi yang tadi Bang, itu satu band. Ini gue kasih tau ya, mungkin lu kaget ya. Norkids itu nama band yang udah melalang buana kemana-mana tuh.
tapi pada eranya tuh. Oh, Band Popang dia bang. Popang. Nanti si Ompong bukan? Ompong. Pernah main deh, Ge? Iya. Kunci. Nah itu sempet kayak mau nostalgian gitu ya kan. Cuma karena memang ya udahlah ya kan. Gue kira itu mereka perform kan? Band North Kids kan. Gue kira ya emang anak-anak North Kids iseng-iseng ngeband gitu. Ternyata emang awalnya North Kids itu dari band. Awalnya banget. Nah ya. Itu band Popang. Dan itu anak-anak Vilar semua tuh. Isinya tuh ada Ompong. Terus aduh yang dua gue lupa, yang satu kalau nggak salah udah almarhum deh. Jadi artinya sebuah band Popang yang memang asli anak-anak Cilincing tuh. Nah mereka vakum, mereka ketemu masa-masa baru. Nah gue cerita deh ke Ompong, gabut lah ya kan. Lu nggak pengen apa kita punya kegiatan lebih nih, kita punya aktivitas yang baru nih, apa nih ya kan, bikin media yuk, bikin podcast yuk. Apa gitu ya kan, konten sebelum nama bang, konten dulu. Konten apa ya kan. Nah karena gua dia pada saat itu masih pada nakal ya, gara-gara lingkungan juga nakalnya kan. Nah konten-konten awal gitu tuh agak kontroversi tuh bang, tentang tawuran tuh, kayak gitu. Maksudnya, tuh konten pertama Norkid tuh posting tawuran. Iya, belum sampai tag video, maksudnya oh yaudah yuk bikin konten podcast atau cerita-cerita tawuran yuk, cuma bukan antar pelajar, antar kampung gitu kan. Maksudnya podcast itu lu ngundang si salah satu orang yang melakukan tawuran. Iya, jagoan-jagoan dari kampung mana nih kita undang, cerita dong tentang tawuran. Bijer atau siapa gitu. Iya, cuma dia kan versi pelajar kan. Kita versi kampungan nih, anak-anak gangan yang sering tawuran kita comotin, kita ajak ngobrol gitu. Awalnya tuh skenario-nya mau begitu tuh. Itu apa mereka mau? Pasti kan mau. Pikir mereka, wah nanti gua ketangkep nih kan, gua pernah tawuran juga. Mau bang, cuma nggak ada yang naik videonya. Karena akhirnya setelah itu kita discuss lagi, kita ngadep lagi ke beberapa mentor-mentor kita. Jangan deh, kalau emang tujuan lu mulia buat Jakarta Utara, lu pengen warna baru buat Utara, ya lu jangan nambahin lagi, lu jangan nebelin lagi. Itu mah udah selesai, udah clear. Artinya tentang Jakarta Utara tuh mental, apapun yang berkaitan tentang apa ya, jagoan-jagoanan lah, itu semua udah clear, orang udah percaya, lu nggak usah nebelin lagi gitu. Yaudah akhirnya nggak jadi tuh, cuma beberapa akhirnya yang gue naikin tuh. Ada beberapa video bang yang nggak naik, banyak itu, salah satunya pentolan ada di Cilincing. Tapi ada di UKA, postingan Norkid itu masih ada yang satu yang gue toleran, karena apa, akhirnya ada storytelling yang dia bisa ngebangun, dan dia video itu bisa menjadi patokan bahwa teman-teman yang pernah ada atau pernah jadi pelaku tawuran itu bisa ngambil contoh nih dari cerita si tawuran ini nih, yaitu antar kampung Vilar dan Bulcap. Karena kenapa dia Bulcap tuh Blok Cabe kalau nggak salah, daerah Cilincing juga. Dia sering tawuran, intens lah. Ntar ada jadwalnya di per apa, gua agak lupa lah ya. Pakai jadwal ya? Bukan jadwal yang dijanjikan, maksudnya kayak ada momen tertentu pasti tuh nanti tawurannya sering tuh. Gue kira maksudnya karena ketemunya bentrok gitu, atau mereka ngatur dulu nanti ketemuan di sini ya, gitu gak sih? Gue kurang update ya terkininya ya. Lu jangan coba-coba maksain. Ya siapa tahu kan ya. Gue udah agak menghapus tuh memori itu bang. Masalah anak gue udah bisa nonton nih. Iya. Nggak, intinya cerita itu kenapa harus gue naikin, karena bukan substansi si kampung A doyan tawuran, ada jagoannya, si kampung B sama kayak gitu, bukan. Gue mau ngambil intisarinya bahwa ada contoh satu kasus atau fenomena antar kampung tawuran, akhirnya mereka bisa berdamai gara-gara kisah nyata nih. Salah satu dari jagoan si kampung Bulcap itu punya saudara nikah nih sama salah satu jagoan dari kampung Vilar nih. Dan pernikahan mereka lah yang menyatukan itu bang. Dan proses pernikahan itu enggak bim salabim, ada proses-proses yang menurut gua keren untuk diabadikan gitu loh. Dan akhirnya mereka berdamai sampai sekarang. Ya kenal bareng, duduk bareng. Bahkan kan di podcast itu
sampai duduk bareng. Jadi gue estafet tuh, proses pertama podcast dari sisi A, sisi B, akhirnya ketemu bareng ngobrol lu gitu. buat jadi tabayun mereka Itu berdua. Iya. makanya ya udahlah, akhirnya tetap gue abadikan tuh. Oh, itu Nah, awal-awalnya ya. Sampai baru disitulah kita ngebahas tentang nama tuh bang. Itu video belum naik, kita udah kelar podcast lah ibaratnya ya kan. Baru kita diskusi tentang nama tuh. Apa nih namanya nih ya kan, beraneka ragam ide segala macam. Udah tuh akhirnya Norkids kan. balik lagi lah ke band itulah, nama band itu. Satu dari si Ompong tuh memang dia udah terlalu berideologi anak-anak utara kan, Norkids. Ya udah Norkids, dan gue setuju karena kenapa, menurut gue secara diksi ini udah paten menurut gue. Dia universal dan dia berfilosofi gitu loh, dan dia multi tafsir, multi makna juga kan, multi latar belakang. Dan akhirnya sesuai dengan beberapa diskusi kita sama mentor-mentor, cocok nih nama-nama yang abadi gitu loh, nama-nama yang ketika lu pakai ini lu masukin segmen apapun nyambung gitu loh, nggak ada spesifik tentang apa gitu. Iya benar. Kayak misalkan contoh satu, gue misal namanya tentang tembok motor, otomatis sih motor ini kan menggarisbawahi gue untuk spesifik tentang motor. Oke, berarti ya kan, berarti lu semua nih awal-awal dari Norkids ini terbentuk ya. Ya, lu orang yang bangga sama diri lu Utara gitu. Padahal di waktu itu Utara tuh masih dianggap tempat yang brong, banyak kriminal. Oh iya bang. Gak sih? Gue campaign di situ tentang gimana caranya gue, pertama bener gue setuju, harus bangga dulu sama Jakarta Utara. Iya, kita harus bangga. Yang kedua gue harus berani dalam arti ya Utara nggak seperti yang orang-orang bilang ya, walaupun faktanya masih terjadi gitu loh. Cuma ada dan banyak ternyata setelah gue konsisten di Norkids itu orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang bermuatan pikirannya, orang-orang yang menurut gua bermanfaat lah ya, dan berdampak besar dari ekosistem yang terjadi gitu kan. Dan itulah menjadi apa ya, bahan bakar kita untuk lanjut terus gitu kan, walaupun prosesnya nggak gampang. Kalau lu mau tau mau Norkids, ini malah udah enak bang, udah ada tripod apa segala macem. Gua tag pertama tuh sendal apa segala macam buat ganjalan tuh, pakai HP udah tuh, ngerekamnya pakai Xiaomi tuh. Maksudnya sendal buat apaan? Buat tripod, karena gue belum punya tripod waktu itu. Asli sendal apapun yang bisa ditumpuk biar agak tinggi gitu. Lu ngobrolnya sama siapa waktu itu? Ya narasumber pertama gue rata-rata kayak gitu. Lu boleh cek lah, gue lupa ya, sorry bukannya gue ngelupain narasumber gue. Gue lupa urutan pertama tuh siapa, intinya kayak gitu. Sampai ketemu lah gue tuh salah satu influencer kita tuh, Marcel tuh di situ. Ya, jadi kan lebih ke makin kesini lebih ke influencer, pokoknya musisi, komunitas. Tapi aslinya gitu. Di awal-awal Norkids tuh udah masuk tuh Marcel influencer tuh. Sekarang gue berani buka tuh karena udah capek juga kita nunggu janji dia nih. Janji apa tuh? Videonya masih ada, masih tayang tuh. Di situ Marcel janji sama anak Norkids tuh. Inilah channel Om, anak Norkids. Kita bangun, kita kata Utara lebih baik lagi. Jadi anggap Utara tuh kriminal terus bang. Iya benar. Kita punya skill dan ya percaya diri. Ya nggak bang. Nanti biar banyak yang nonton, lu masuk channel YouTube gua. Alhamdulillah. Biar orang pada tahu Norkids itu apa. Ya siap bang. Oke. Makasih banget Mantap bang ya. Iya. Aja kawan lu tadi ini. Siapa nih namanya? Namanya Glo. Belum. Kawannya Jenal. Iya. Ini yang megang kamera siapa? Ferry. Ferry. Sini, lu bertiga sini gua buatin. Set, mantap. Nah, di situ tuh. Apa tuh, Pak? Ya, kalau boleh tahu. Tentang pengembangan lah intinya. Nanti boleh gue kirim ke CP2 TV, lu tampilin tuh. Oke. Gue respect sama Marcel pada saat itu ya kan. Kenapa? Karena Marcel pada saat itu aware sama anak-anak Utara. Dia lagi konten ceritanya. Iya kan, ngangkat Utara mulu pas Iya. awal-awal itu ya. Gue sepakat. Dia banyak angkat tentang Utara, dan persona branding dia kan memang kesana awal-awalnya. Kan anak Priuk ya. Sebelum melebar sampai sekarang yang sangat-sangat luar biasa ya. Benar.
komikanya, MC-nya dan lain-lain lah ya kan. Nah pada saat itu gue sama abang udah gue tuh, Bang Doms tuh, diajak tuh, Big Doms ya. Yoi, Bang Doms, ya kan, salam hormat, salam 3 jari, peluru tanpa batas. Beliau salah satu mentor Norkid juga tuh bang, karena gue belajar ngedit podcast, beliau yang ngajarin. Di rumahnya tuh, welcome sekali orang itu asli. Nah setelah gue belajar podcast, dia ngajak, lu mau ikut gak belajar langsung praktek ngelihat yang profesional nih. Kemana bang? Ke Bone, timnya Marcel sama Marcella mau syuting. Oh yaudah, gue berangkat tuh dengan formasi, iya, dengan formasi awal gue tuh, gue Ompong sama Belo tuh bertiga berangkat gue ke Bone. Bener dia lagi ngambil konten di situ lah tentang Priuprat kalau nggak salah nama segmennya, dia di situ, dia di Bone, ya gue disuruh ngamatin. Gue bener-bener di situ mau belajar dulu nih, sekalian mau ketemu Marcel juga tentu dong. Kapan lagi nih ketemu influencer nih ya kan. Oh begini caranya profesional, oh begini caranya ngambil video, oh gini caranya tag, oh gini caranya vlog, oh gini loh caranya si siapa artisnya harus bisa improv dan lain-lain gitu kan. Akhirnya dapat nih selah untuk ngobrol sama Marcel, langsung ngambil video tuh, wawancara Marcel ala-ala. Langsung di situ. Berarti setelah dia bikin konten lu langsung di sela-sela break, bukan selesai dia tuh. Di sela-sela langsung tuh. Langsung tuh bro kan. Awalnya minta foto segala macam baru ya kan. Bang ngambil gini kan dari Norkid. Oh iya yuk. Ngambil tuh wawancara ya kan, ngelawak segala macam bla bla bla. Udah tuh, akhirnya diambil alih sama dia, Bang. Diambil alih sama Marcel. Jadi dia yang wawancara kita nih, apa sih namanya Norkid tuh, tujuannya ngapain segala macem, ditanya segala macem. Nah terjadi di situ tuh baru Marcel janjiin, lu pokoknya semua harus ikut manajemen gua lu. Atau sederhananya atau singkat tuh, pokoknya intinya dia mau ngajak lah gitu ya kan, biar lu makin terkenal, biar lu makin berkembang. Kita seneng tuh mengangkat anak-anak itu kreatif ya di utara. Karena dia di situ bilang ya, dia baru tahu ternyata ada juga nih konten kreator yang lagi merintis kayak gitu segala macem kan. Ya, kita seneng tuh nambah motivasi tuh. Ya udah, akhirnya tuh video bener-bener apa adanya, gue pakai HP doang segala macem, audio visualnya juga ya sederhana, gue kemas tuh, gue pakai storytelling tuh dan lain-lain. Sampai saiki udah lu upload? Udah lama sekali bang. Sampai saiki belum ada panggilan lagi. Belum ada follow up lagi nih dari Bang Marcel ya. Mungkin aja Bang Marcel lagi sibuk ya Bang. Itu dia. Ya lu tahu aja jam terbang ya kan. Syuting mulu ya kan. Kemarin jadi MC di salah satu paslon ya kan. Oh Pak Gema ya. Iya waktu itu ya kan. Makanya lagi sibuk, apalagi lagi masa-masa kampanye nih ya. Dia lagi jadi bapak lah ya. Ya gue sih sama anak-anak tetap menghormati. Artinya kita positive thinking. Oh Bang Marcel emang lagi padet banget gitu kan. Mungkin lupa. Tapi kan karena kita nggak ada akses untuk follow up kan juga bingung ya. Akhirnya cuma media sosial tuh. DM mah udah. Mungkin kita bisa mengingatkan lagi Bang Marcel. Mudah-mudahan ya Bang Marcel bisa klarifikasi di CP2 TV nih ya kan. Yang kreatif ini itu ya kan? Dia. Ayo kita bangun utara bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Iya dong. Ya kan? Siapa tahu kita kumpul sama tim-tim media ya di utara ya. Bang, kita bikin suatu project ya. Itu. Bikin suatu project, tim media kita kumpul di utara. Kita angkat utara. Iya. Nah sekarang lu yang banyak rokok kan? Baru 2 bang. Ada tuh komen gue katanya banyak rokok. Kan sebelumnya gue juga ngobrol. Ini sisaan. Ngeri di sini loh. Detail. Asli. Ini kopi belum dibahas nih. Aus apa doyan ya kan? Belum habis. Kalau udah habis, paling sisanya nggak lu jadiin masker. Kembali lagi tuh Bang Marcel. Kenapa Marcel gue bahas di sini ya? Karena dia bagian dari cerita Norkids. Kenapa gue bisa bilang bagian dari cerita Norkid? Ya salah satu efek energi terkuat Norkids pada saat itu untuk tetap bertahan dan konsisten berkembang. Ya ketika kita langsung bisa bertemu dengan Marcel, ya kan, termotivasi. Karena kita di situ pertanyaannya Bang, satu yang kita kompakin, Bang gimana sih OTW kayak lu? Selugu itu kita pada saat itu Bang.
Itu ya pertanyaannya. Itu. Bisa Motivasi. kaya lu ya. Ya mungkin konotasinya jangan langsung kaya itu seolah-olah gimana. Maksudnya kita pengen Bisa berkembang. menghasilkan Itu ya. Bang. Kita berkarya, membuat konten tapi bisa menghasilkan juga gitu kan. Setuju gue Bang. Makanya gue sampai sekarang sih ya mudah-mudahan Bang Marcel nanti inget, nanti bisa ada waktu ya kan, mudah-mudahan. bisa kembali, bukan kembali ya, artinya ayolah bareng nih pemuda-pemuda utara Bang, hari ini udah luar biasa di Norkit aja udah nemuin banyak pemuda tuh ya kan, sampai hari ini CP2 TV, wih keren sekali menurut Mungkin ya kan lagi sibuk-sibuknya kita reminding lagi Ya, pasti ya sih. kan. harus itu ya. Nah, dari pertanyaan lu bagaimana bisa kaya seperti Bang Marcel, berarti kan bagaimana bisa menghasilkan. Itu Bang. Nah, dari dulu sampai sekarang nih North Kids berbentuk sudah menghasilkan nggak? Oh nggak ada Bang. Belum. Menghasilkan apa nih? Ya apapun itu. Gitu. Kirain gue materi. Kalau materi nggak ada, kita hampir banyak kita keluar materi. Teman-teman tuh kolektif kolegal Bang. Oke. Kalau untuk di Norkids ya, tapi masing-masing kita punya pekerjaan Bang. Ada yang tukang rumput, ada yang bersih-bersih, ya kan? Ada yang apa ya, kerjanya tuh jalan-jalan pakai mobilnya. Tapi tetap konsisten ya. Konsisten buat Norkid. Artinya Jangan pakai mobil. gue tahu tadi tuh arah pertanyaan lu tuh. Maksudnya Norkid tuh duitnya dari mana Bang? Belak-belakan aja sih. Hampir. Norkid gak ada sponsor Bang. Yang membiayai nggak ada. Murni kolektif kolegal. Mantap. Iya, murni ya. Murni asli. Berarti nggak ada yang investor ini. Nggak ada. Mungkin suatu saat bakal ada nggak sih? Ya gue berharapnya ada, tapi nggak ngajarin kita untuk pragmatis, tetap berproses. Oke. Artinya diinvest secara apa ya, secara berproses lah. Jangan, nih gue punya sekian, gue mau begini, lu bisa begini nggak? Ya itu mah kita bisa lewat pekerjaan lain lah. Apalagi gitu dari kan. progresnya gue lihat North Kids juga ya, karena itu bahas utara ya, dan lu kan filosofinya North Kids itu ya kita semua utara, dan dibalik itu juga North Kids itu kan satu media ya kan. Nah, gue lihat progresnya juga, lu udah sampai ke datang ke event-event ya kan, waktu itu komunitas-komunitas utara gitu ya, bener mau ngangkat, sampai Kamisan juga lu angkat ya. Kalau itu Bang Beben. Oh, Karena kan formasi Norkid itu Bang, ada yang jurnalis beneran. ada yang bohongan gitu maksudnya. Bukan jurnalis bohongan Bang. Vlogger. Oh ya. Kalau vlogger itu kan lu bisa ngevlog apapun kan. Temanya ya pada saat itu temanya tentang protes, tentang aksi, tentang berita. Ya kalau gue yang turun gitu, atau siapa yang turun di luar Beben, ya gue nggak mau bilang kategori kita lagi reportase, ya kita lagi vlogger gitu. Coba kalau Beben yang turun, Nah, mutlak tuh jurnalis, karena jurnalis Beben ya. jurnalis, Jurnalis ya. Yoi. Iya, benar. Dan masuk ke Beben, nah disitulah baru kita masuk satu muatan baru, bahwa media itu bukan hanya tentang podcast, bukan tentang apa ya, mengangkat satu explore yang sifatnya itu positif, lurus. Ketika ada hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang masih tabu, hal-hal yang harus kita investigasi. Nah, Beben tuh mentoring Norkid di situ tuh. Pokoknya tentang aspek jurnalistik lah ya. Itu Beben tuh. Gue baru kemarin jadi narsumnya dia. Iya. Asli. Doi keren. Lu Keren. CP2 TV harus undang Beben sih. Iya, keren. Jurnalis utara yang paling eksis ya. Benar, paling tajam tulisannya, iya. paling berani. Mantap Beben. Berani banget Berani. dia. Dan disegeninnya di luar utara juga loh. Benar. Asli, gokil. Lu kalau main ke rumahnya tuh di kamarnya tuh, sertifikat jurnalis tuh banyak sekali Bang. Emang keren sih orang itu. Paten. Benar. Nah, ngomong soal North Kids ya kan, berarti kan tentang media ya. Untuk lu sebagai seorang penggiat sosmed, bagaimana sih sosial media itu bisa diterima oleh banyak kalangan? Bisa diterima. Iya, karena kan ada juga yang mungkin kayak sampai diterima kan, kayak orang bisa tahu lu gitu, bisa tahu tentang North Kids itu. Tergantung gitu kan. orientasi Kalau orang dulu sih. nggak tahu North Kids itu berarti kan belum diterima gitu. Tapi sekarang
orang apalagi khususnya di utara ya, Jakarta Utara udah banyak banget yang tahu tentang Northkiss. Berarti kan media sosial lu kan diterima sama banyak orang, dan apalagi ya gue lihat di YouTube kan Northkiss juga viewersnya udah banyak gitu kan. Berarti kalangan masyarakat tuh sudah menerima tentang Northkiss itu. Bagaimana caranya? Mungkin bisa mengajarkan ke teman-teman. Gue nggak ada trik jitu ya bang ya, atau teori-teori khusus bang ya, karena background gue, latar belakang gue asli bukan media gitu kan. Satu hal doang sih bang yang sampai hari ini gue sama teman-teman tuh masih gue jalanin ya sebagai prinsip ya, mau itu di media sosial atau dunia kenyataan bang, nothing tulus bang. Oke. Tapi tetap ada beberapa hal yang harus kita pelajarin tentu. Ya kalau kita bicara media sosial kan banyak tuh teknis-teknisnya, ada algoritma, ada hashtag, ada judul, terus jam tayang kita jam berapa, terus apalagi sekarang ya udah ada AI, terus ada kolaboratif ke media lain. Karena kan banyak ya sekarang Gen Z ingin mempelajari tentang sosial media itu. Nah, tapi kalau secara garis besar media kita tuh bisa diterima, ya lu faksun lu dulu bang. Apa ya bahasa gampangnya tuh target lu. Oke. Tujuan lu mau ngapain? Market juga. Market iya, itu buat polesan proses lu. Tujuan lu dulu sama kondisi lu gitu aja sih bang. Siap. Karena kadang-kadang kita bingung atau kita menentukan itu sebagai masalah kan, mencap itu sebagai masalah, sehingga muncul pertanyaan tadi kan, berarti ada problem tuh. Padahal kita juga belum tahu bang, masalah itu sebenarnya apa sih artinya. Nah, gue tuh selalu mencoba merumuskan itu sama teman-teman. Paling dasarnya gitu harus tahu dulu masalah itu apa. Nah, gue selalu bilang ke teman-teman, masalah itu sederhana. Tujuan kita sama kondisi kita itu berjarak bang. Nah itu disebut masalah tuh. Ya. Artinya apa? Ketika masalah itu datang tentang bagaimana media sosial itu bisa menyentuh masyarakat, ya kita harus tahu dulu tujuan lu dengan media sosial mau ngapain, kondisi lu hari ini sedang apa, jaraknya semana jauhnya. Ada pola lu harus deketin tujuan lu, ada pola lu harus cepatkan kondisi lu ke atas atau lu dekatkan kondisi lu ke atas gitu. Penting masalahnya dulu apa yang lu cari ya. Iya. Baru lu jalanin. Keresahan lah ya kan. Oke, fair. Sekarang conclusionnya ya lu kan selaku penggiat media sosial ya, Northkiss lebih ke utara juga, dan sekarang lu jadi seorang pemuda Pancasila ya, dan ini juga lu untuk utara juga kan. Untuk utara dong ya, bahkan ini udah levelnya nasional. Lu ada pesan-pesan khusus nggak gitu untuk teman-teman utara? Ini closing statement apa gimana nih? Closing statementnya. Buru-buru banget. Lu biasanya podcast 2 jam. Closing statement. Waduh, protes gue ini. Pimret gue suruh kontak dulu nih. Masih intro ini, aduh. Pak Direktur, mohon izin nambah durasi dong. Aduh. Kayaknya ada episode selanjutnya. Masih kentang banget sih, Pak. Ya kalau memang harus durasi ya, gue harus menghormati ya. Artinya kalau closing statement gue sih bang ya, untuk media ya. Ya, apapun itu kan lu orang media dan lu juga seorang penggiat dari pemuda Pancasila. Jadi untuk teman-teman utara gitu, untuk kedepannya utara jadi secara umum lah ya. Gue pemuda-pemuda utara lah. Gue demen satu quotes nih bang, yang paling gue demen ya, ada satu buat teman-teman semua ya. Jangan takut kehilangan masa kini. Takutnya kehilangan masa depan. Asik. Oke. Tapi asli nih gue kentang nih. Soalnya nyaman sekali studionya. Gokil. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you Mary. Thank you Bang Adit. Thank you CP2 TV. Lakukan sehat-sehat selalu dan bahagia buat keluarga ya. Oke. Jangan lupa login ya PP ya.